negara Indonesia punya hak konstitusi. Itu sebabnya Mahkamah Konstitusi itu tidak punya lembaga eksekutorial yang akan mengeksekusi agar putusan dilaksanakan. Tapi dalam konteks ketatanegaraan, kalau untuk DPR, kalau ternyata ada upaya-upaya di luar aspek konstitusi, inkonstitusional gitu ya, mereka kan punya lembaga etik ya, Mahkamah Kehormatan Dewan itu dapat kemudian menerima laporan pengaduan soal langkah-langkah inkonstitusional seperti ini. Bagaimana dengan presiden yang juga menjadi bagian dalam pembentukan undang-undang? Presiden kalau terbukti secara sengaja ya, melakukan tindakan inkonstitusional, maka di dalam ketentuan undang-undang dasar disebut sebagai perbuatan yang melawan hukum oleh presiden. Kategorinya salah satunya adalah perbuatan tercela. Jadi melakukan pengabaian ketentuan dari putusan MK dan ketentuan dari undang-undang dasar membuat presiden akan dapat digugat dan berhentian sebagai presiden. Nah, sekali lagi memang ini ancamannya cukup keras secara politik ya. Walaupun kita ketahui bahwa partai-partai koalisi yang menentukan akan dilakukannya gugatan kepada presiden untuk diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela adalah partai dominan kekuasaan, tetapi kalau melihat suasana kebatinan publik yang marah, hal itu bukan tidak mungkin. Sepanjang ada desakan yang sungguh-sungguh kepada DPR untuk kemudian mempermasalahkan hal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi yang akan menerima keputusan pemberhentian presiden adalah Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat ya, suasana kebatinan Mahkamah Konstitusi bukan tidak mungkin persidangan pemberhentian presiden adalah melakukan perbuatan tercela karena melanggar prinsip konstitusional itu, maka yang sangat besar itu bisa dapat disidangkan. Udah Ferry, kalau kita berharap wakil rakyat tentunya mendengarkan suara rakyatnya yang diwakili. Tapi kalau misalnya rancangan undang-undang pilkada itu disahkan di masa ini, maka sebetulnya undang-undang pilkada yang baru itu kalau nanti misalnya ada, itu berlaku atau tidak? Karena kan kalau memang itu tidak sesuai dengan putusan MK, artinya produk undang-undang ini kan ada di bawah atau sama dengan putusan MK itu seperti apa? Pertama, pemberlakuan sebuah ketentuan hukum secara hukum, dua secara politik. Secara hukum, undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipaksakan berlaku. Apalagi kalau lihat konteks ini telah ada putusan kalau undang-undangnya dibuat baru untuk kemudian berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Di dalam hukum dikenal dengan pasal demi hukum. Alias undang-undang yang dibuat itu harus dianggap tidak pernah ada. Itu secara hukum. Ya. Secara hukum bisa dijelaskan begitu. Namun secara politik, kalau kemudian pengabaian itu oleh kepentingan politik besar, kekuatan politik besar, maka apapun yang sesat dalam berhukum bisa diberlakukan. Bahkan konstitusi itu bisa sangat terbuka, disimpangkan, diabaikan, karena kekuatan politik lebih dominan. Nah, sekarang tinggal pilihan situasinya ada juga kepada publik. Apakah membiarkan kepentingan politik itu lebih besar daripada hukum, atau hukum harus ditegakkan agar pelaku-pelaku politik ini menghormati hukum dan menjalankan. Nah, kalau soal putusan MK karena dia menafsirkan konstitusi, maka harus lebih dihormati dalam undang-undang dan pembentukan undang-undang.
Tetapi semuanya secara teoritik ya, sudah dijelaskan begitu di mana saja. Tetapi sekali lagi jika masuk politik lebih besar, seluruh hal bisa ditabrak. Dan itulah yang sedang terjadi di undang-undang filsafat. Dia bisa diberlakukan kalau masuk politik besar, gitu ya, mengabaikan putusan MK, mengabaikan konstitusi. Tapi kalau dia menghormati konstitusi, ya, menghormati konstitusi itu maksudnya ya memegang kedaulatan konstitusi ya, maka ya dia tidak akan mungkin memperlakukan undang-undang. Baik, terima kasih pakar hukum tata negara Ferry Amsari sudah mencerahkan kami pada sore ini. Terima kasih Ferry, selamat sore. Dan pemirsa tetaplah bersama kami Breaking News Metro TV, kami lanjut. Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Ribuan pengunjuk rasa masih bertahan di depan gedung MPR DPR Jakarta untuk mendukung putusan MK dan menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Dan kalau Anda